Bogor. Lahir di Bogor. Ini udah atasan saya yang ngambil keputusannya kan, cuma dia nggak mau dimakan, dia kasih kerja. Ini pada saat kejadian saya sedang melakukan proses pindahan rumah. Di rumah itu saya tidak berduaan aja, itu rumah juga masih kosong, belum ada perabotan. Di rumah itu saya berempat, ada saya, ada teman saya, ada orang yang lagi pasang gas, ada juga tukang sanyo di situ. Jadi kita berempat. Pada saat dia datang berkerumunan, merobos masuk ke rumah saya, rame-rame, membawa 1 polisi dan kira-kira 7 orang preman. Dia seolah-olah membuat cerita bahwa saya sedang berzina, padahal pada saat itu saya sedang di dapur, sedang memasang kompor. Saya dipaksa diborgol secara paksa, diseret keluar, dipermalukan di luar dan dipaksa mau dibawa ke kantor polisi. Tentu saya menolak. Saya akhirnya pergi membuka borgol saya. Pada saat saya membuka borgol saya, anak saya diculik sama dia. Dan anak saya itu umurnya masih 2 tahun. Tidak pernah lepas dari saya sama sekali. Dia bilang saya kasih obat tidur sama anak saya, itu tidak benar. Bagaimana bisa seorang ibu kasih obat tidur sama anak kandungnya sendiri? Saya yang melahirkan, saya membesarkan sendiri, saya menyusui dia. Bagaimana saya bisa tega kasih obat tidur sama anak kandung saya sendiri? Bahkan ini sudah 3 hari saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur tanpa anak saya. Dia bilang saya sewa rumah itu berdua dengan selingkuhan saya. Saya punya bukti bahwa rumah itu adalah, saya sewa rumah itu uang dari orang tua saya. Yang mana nanti yang tinggal di rumah itu ada saya, anak saya, dan bapak saya. Dan laki-laki yang disebut selingkuhan saya itu adalah teman saya sudah sejak sebelum saya menikah dengan dia. Sejak dari tahun 2015. Tidak pernah ada perselingkuhan, tidak pernah ada hubungan pacaran atau apapun dengan dia. Hanya sebatas teman. Pada saat kejadian pun dia hanya sebatas membawa orang kerja ke tempat saya, membantu saya pindahkan. Hanya itu saja. Tidak ada hubungan spesial di antara kita. Malahan selama 3 tahun saya hidup bersama dia, saya mengalami KDRT. Berulang-ulang kali saya dipukulin, bahkan sampai anak saya pun pernah menjadi korban. Ini foto waktu leher saya dibeset sama dia. Ini 3 bulan setelah pernikahan. Leher saya dibeset pakai pisau sama dia, saya diancam. Posisinya mabuk, dia sedang mabuk. Iya, yang saya dipaksa diborgol sampai tangan saya luka. Itu yang borgol siapa kak? Polisi apa dia kak? Dia sendiri, suami saya sendiri. Memang bawa borgol dia pada saat Dia itu? punya borgol sendiri, jadi dia borgol saya tanpa izin, ilegal. Itu adalah borgol punya dia sendiri. Gitu. Berarti selama ini kakak tinggal di Bali? Selama ini saya di Bali. Saya sudah 3 bulan terakhir saya di Medan karena memang saya memutuskan untuk pisah dari dia. Begitu. Kak, itu kejadiannya kapan ya kak tepatnya kak? Kejadiannya tanggal 28 Januari tepatnya. Dia selama 3 bulan ini pun tidak ada kabar ya dengan saya, dia hilang. Tiba-tiba aja muncul dia di tanggal 28 Januari, jadi ini seperti sebuah konspirasi untuk menjebak saya dan mengambil anak saya secara paksa. Berarti dia datang dari Bali, langsung melakukan pengumpulan dan membuat fitnah kakaknya. Dia tinggal di Medan ini ternyata sudah 1 minggu lebih untuk memata-matai saya, mencari-cari kesalahan saya. Jadi saat itu dia menjebak saya seolah-olah saya berzina. Pak, saya tanya berzina itu apa? Bukankah di dalam kamar, tidak menggunakan baju dan sebagainya? Saya sedang di dapur dan di rumah itu banyak orang kerja di situ. Apakah itu disebut perzinahan? Dia bilang, Anak sekarang sama dia? anak diambil sama dia. Sedangkan dia tidak pernah urus anak saya sama sekali. Saya ngurus anak saya dari kecil sendiri. Dia hanya sibuk mabuk-mabuk. Ambil anak saya yang masih umur 2 tahun, yang masih sangat butuh saya, yang tidak bisa makan tanpa saya. Suami kakak ini kerjanya apa? Yang wira swasta. Dia wira swasta. Di Bali? Iya, di Bali. Itu anak kerjanya di mana? Di Medan masih atau dari Bali? Saya tidak tahu karena setelah dia bawa anak saya, dia hilang, Kak. Hilang, lost kontak. Saya telepon, saya hubungi chat, tidak dibalas, tidak diangkat telepon saya. Kak, berarti itu kejadiannya di rumah kakak. Itu di mana kak rumah kakak kak? Rumah saya di Setiabudi.
Setia Budi. Berarti Romi Santos ini sebelum kenalan gimana? Dia kenalan di Medan atau di Bali? Kenalannya waktu itu kita ketemu di Jakarta, lagi sama-sama di Jakarta pada saat itu. Dia warga mana di sini? Dia sebenarnya warga Bali. Warga Bali, ya. Gitu. Orang lama di Bali. Orang lama di Bali. Kenalan di Jakarta. Iya. Ini tangan saya dipukul sama dia. Dia ini siapa suami? Suami saya, Namanya? Romi Santos. Ini bibir saya bonyok ditonjok sama dia. Ini adalah kejadian waktu yang berbeda-beda. Selama 3 tahun saya sering sekali dipukulin sama dia, makanya saya meninggalkan dia. Nah, ini adalah foto anak saya, matanya lebam karena perbuatan dia. Pada saat itu dia sedang mabuk, dia menyerang saya. Pada saat saya sedang gendong anak saya, ternyata anak saya yang kena matanya. Sampai lebam-lebam begini. Ini fotonya. Anak saya lebam-lebam. Ini hidung saya ditonjok sama dia sampai bonyok begini. Jadi karena KDRT itu lama, adanya KDRT itu makanya kakak pindah ke Medan? Iya, karena KDRT itu saya tinggalkan dia. Sudah 3 bulan terakhir ini saya tinggal di Medan. Saya memutuskan untuk tidak kembali lagi dengan dia. Karena saya sebenarnya sudah memberikan kesempatan berulang kali sama dia. Tapi dia tetap tidak berubah. Dia tetap mabuk-mabukan setiap hari, menyiksa saya. Dia tetap tidak, bahkan dia sering tidak pulang ke rumah juga. Oke, tadi melapor ke Polda ya, terkait apa? Iya, terkait penelantaran karena selama 3 bulan terakhir juga dia tidak membiayai saya, dan kekerasan fisik yang dia lakukan. Yang ini kekerasan fisik yang dia paksa borgol saya. Kak, terkait laporan dia di Polrestabes, kakak udah pernah dipanggil kak ke polisi kak? Belum pernah sama sekali.